sudah mulai. Sudah mulai. Maaf ya, maaf. Ya, kita mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 4, bagaimana kabarnya? Semoga Allah selalu melindungi kita. Semoga kita semua terhindar dari wabah COVID-19. Oke anak-anakku, hari ini Ustadz akan menjelaskan, akan memberikan pelajaran tentang bimbingan konseling. Anak-anakku, saat ini di Indonesia, di Tuban dan juga di SD Bas melakukan pembelajaran dengan sistem daring. Tidak hanya di SD Bas saja ya anak-anakku, di Indonesia, di Tuban. Dengan pembelajaran daring, kita tidak bisa menghindarkan dengan yang namanya HP, ya. Jadi kegiatan kita dalam pembelajaran daring sangat ditunjang dengan HP. Namun, ini ada namunnya. Kita harus menggunakan HP dengan bijak. Oke, kali ini Ustadz akan membahas tentang menggunakan HP dengan bijak. Ingat, menggunakan HP dengan bijak. Penggunaan teknologi HP atau gadget di saat pandemi COVID-19 ini dalam pembelajaran sepenuhnya memang dilakukan. HP atau gadget adalah hal yang sangat dibutuhkan dalam pembelajaran daring atau pembelajaran online. Ingat, HP-mu, smartphone-mu, gadgetmu itu hanya alat. Kehadiran HP, gadget dalam kehidupan kita sesungguhnya adalah hal untuk memudahkan kita. Ingat, hal untuk memudahkan kita. Namun, bukan malah mengubah pola hidup kita menjadi kurang produktif dan hanya terfokus pada hal-hal yang kurang bermanfaat. Tidak jarang orang menggunakan smartphone atau HP-nya secara berlebihan, tidak pada penggunaan sesungguhnya. Gunakanlah HP-mu atau gadgetmu sebagaimana fungsinya, sebagai alat untuk memudahkan aktivitasmu, aktivitas dalam belajar khususnya untuk siswa SD. Di antara fungsi HP atau gadget pada siswa sekolah dasar adalah pada saat pembelajaran daring. Misalkan dengan menggunakan media YouTube. Nah, seperti ini nanti kan ditampilkan di YouTube videonya Ustadz. Dan bisa juga saat pembelajaran media PowerPoint dengan HP, kalian bisa melihat PowerPoint, bisa belajar dengan PowerPoint. Dan juga saat pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting atau sejenisnya, agar bisa dilakukan pembelajaran secara langsung dengan jarak jauh. Namun, batasi diri sendiri. Jangan sampai kalian kecanduan gadget atau HP. Karena menurut sebuah penelitian, ternyata kecanduan gadget atau kecanduan HP dapat mengganggu kesehatan mental kalian. Oleh karena itu, ada baiknya kalau kamu batasi penggunaan gadgetmu atau membatasi penggunaan HP-mu. Sebagai siswa SD, seharusnya waktu-waktu luang bisa dimanfaatkan untuk istirahat, bisa dimanfaatkan untuk belajar atau membaca kembali materi-materi pelajaran. Tadi contohnya kalau menggunakan HP atau gadget bisa membaca berulang ketika mendapatkan materi PowerPoint. Kita harus membuat batasan atau waktu penggunaan pada HP atau gadgetmu. Namun,
terkadang dengan alasan hiburan agar tidak stres, menggunakan smartphone atau gadget secara terus-menerus justru malah membuat kalian menjadi stres. Kenapa? Ya karena kecanduan. Misalnya saat sedang game, jadi tidak tahu waktu, lupa akan kewajiban. Ini bisa mengganggu kesehatan mental kalian. Ingat, kamu yang mengendalikan HP dan gadgetmu, bukan kamu yang dikendalikan oleh HP dan gadgetmu. Membuat batasan waktu penggunaan HP atau gadget, sehingga kebiasaan seperti inilah jika dilakukan secara terus-menerus dapat menimbulkan ketagihan kalau kalian tidak bisa membuat batasannya. Menggunakan HP secara berlebihan jika dibiasakan akan menimbulkan ketagihan dan kecanduan. Agar tidak terjadi seperti itu, maka penggunaan HP atau gadget harus kita batasi sendiri. Yang membatasi adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Memanfaatkan waktu luang untuk belajar, bisa memanfaatkan waktu luang untuk menambah ilmu dengan menghafal hafalanmu, juz amma, berdoa, berzikir, dengan kegiatan-kegiatan positif misalnya berolahraga akan mengurangi kecanduan terhadap HP. Menggunakan HP dengan berlebihan atau sampai kecanduan itu bisa menyebabkan kalian depresi, contohnya, atau bisa menyebabkan kalian stres, contohnya. Saat main game asik, ternyata waktu itu kalah. Kamu akan penasaran, waduh saya kalah, saya akan mengulangi lagi gamenya. Kamu lakukan lagi, kalah lagi, saya akan mengulanginya, kalah lagi, mengulanginya. Bahkan kadang-kadang sampai timbul teriakan-teriakan yang kamu lakukan. Jengkel bisa sampai marah. Nah, kalau itu terkumpul, maka kalian bisa stres karena HP. Akibatnya bisa depresi, kok saya tidak pernah menang ya. Ini nanti akan mengganggu kesehatan mental kalian. Beberapa ada yang menyangkal, Ustaz, aku loh kalau main game tidak pernah kalah Ustaz, aku selalu menang. Loh, itu juga sebenarnya mengganggu mental kalian, mengganggu kesehatan mental kalian. Kok bisa Ustaz? Aku menang, aku kan nggak sedih, jadi aku nggak stres Ustaz. Itu juga mengganggu. Kenapa? Contohnya, saat kalian menang game ya di HP-mu, ini kamu akan merasa penasaran mengikuti level selanjutnya, dari level 1, level 2, level 3, level 4, bahkan sampai level puluhan atau mungkin ratusan. Kamu otomatis akan kecanduan karena merasa penasaran dengan yang kamu lakukan ini, gamemu ini. Kalau sudah penasaran, sudah kecanduan, kamu dipanggil orang tuamu misalkan, Mas, ayo makan bersama, kamu jadi malas. Ada azan berkumandang, waktunya sholat, wah sholat nanti saja, ini nanggung gamenya. Terus waktunya mengerjakan tugas, nah ini levelnya ini mumpung bagus ini gamenya ini. Nanti kalau saya tidak konsentrasi di game, nanti kalah, nanti tidak bisa melanjutkan level selanjutnya. Nah, ini juga mengganggu kesehatan mental kalian. Ada hal yang lebih penting yang harus dilakukan, bukan main gamenya. Tapi misalkan ada waktu sholat, ada waktu azan, segera sholat. Dipanggil sama mama, sama papa, segera datang. Waktu ada mengerjakan tugas, segera mengerjakan tugas. Kalau sudah kecanduan, aku menang terus, nanti akan mengutamakan gamenya. Nah, ini yang mengganggu kesehatan kalian. Ya, jadi kalah ataupun menang saat ngegame itu juga sama saja bisa mengganggu kesehatan mental kalian. Ayo, siapa yang pengen mentalnya sehat? Pasti semua kan pengen mentalnya sehat.
Kalau pengen mentalnya sehat, jangan sampai kecanduan HP. Gunakan HP secara bijak. Ingat, siswa kebutuhan HP-nya adalah ketika menunjang pembelajaran daring online. Saat melihat YouTube, melihat PowerPoint atau Zoom meeting, atau mungkin juga bisa digunakan untuk bersilaturahmi dengan keluarga. Gunakan HP sesuai dengan manfaat dan fungsinya dengan baik. Satu lagi ini, jangan menggunakan HP atau gadgetmu pada saat kamu menjelang tidur. Biasanya kalau menggunakan HP, bermain HP saat menjelang tidur, maka tidurmu akan terganggu. Contohnya, ketika kamu mau tidur, kamu membuka HP. Sudah asik membuka HP 5 menit misalkan. Ini ternyata sudah terlanjur asik. Kalau saya matikan, nanggung ini. Sudah kalau misalkan game sudah setengah permainan harus saya selesaikan. Otomatis waktu istirahatmu juga terganggu. Bahkan misalnya sudah selesai pun, alam bawah sadar itu terkadang saat tidur juga mengingat-ingat tentang game itu. Waduh, saya kalah, saya harus mengulang. Kalau saya menang, saya harus naik ke level berikutnya. Ini mengganggu kesehatan pikiranmu. Kamu bisa jadi pada saat mau tidur akan mengingat gamemu. Wah, besok saya harus menang. Nah, gitu. Jadi kamu nggak bisa tidur, pikiranmu nggak bisa tenang. Makanya sebisa mungkin jangan menggunakan HP saat mau tidur. Kalau misalnya menggunakan HP saat mau tidur itu ketika mau menyelesaikan tugas, nah itu masih mending. Tapi kalau hanya untuk main-main saja itu tidak perlu. Justru itu malah mengganggu waktu istirahatmu, membuat istirahatmu tidak berkualitas. Lebih baik kamu simpan saja HP-mu sebelum tidur, tidak usah dibuat main, agar waktu istirahatmu bisa berkualitas. Besok pagi subuhnya tidak kesiangan, badan sudah sehat, imun juga kuat. Agar HP-mu bisa bermanfaat dengan baik, maka kamu bisa menginstal aplikasi-aplikasi yang bermanfaat bagi kalian. Misalkan menginstal Office karena bisa membuka PPT, PowerPoint atau PDF atau sebagainya. Bisa kamu install Zoom, bisa dibuat pembelajaran daring jarak jauh. Jadi HP ini digunakan atau diinstal aplikasi-aplikasi yang bermanfaat. Nah, contoh tadi waktu Ustadz awal-awal tadi ya, main HP, main game, tapi tidak tahu tempatnya, tidak tahu waktunya, akhirnya bisa mengganggu kegiatan utamanya Ustadz. Tadi sudah waktunya mau video YouTube ini, lupa Ustadz, ternyata sudah mulai ya. Ini adalah contoh kalau menggunakan HP tidak dengan bijak, tidak dengan baik, tidak sesuai dengan waktu dan tempatnya. Jadi pesan Ustadz yang terakhir, gunakan HP dengan bijak, dengan tepat, sesuai dengan waktunya. Waktunya belajar ya belajar, waktu luang boleh main sesekali boleh, namun jangan sampai kalian kecanduan, jangan sampai kalian terganggu kegiatan utama kalian. Oke? Itu yang Ustadz sampaikan. Semoga yang Ustadz sampaikan bermanfaat dan bisa dipraktekkan. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.